Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan. Tentu saja kisah Kinan ini akan semakin seru. Tapi sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel Good Movie ID. Nah, buat kalian juga yang ingin mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah Mimin sediakan di deskripsi. Oke lah, mungkin kalian juga udah tidak sabar ya untuk menunggu cerita seru dari Kinan ini. Jadi tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan, meluncur. Kinan pun terus mengikuti Jie dengan menggunakan teknik matanya agar bisa melihat ke arah mana Jie pergi. Ternyata dengan tiba-tiba Kinan mendapatkan sebuah serangan berbentuk kipas dari seseorang. Xiaohong pun langsung berteriak memperingati Kinan agar berhati-hati karena ada serangan ke arah Kinan. Kinan pun langsung menggunakan kekuatannya menghalau serangan kipas tersebut sehingga serangan itu tertahan. Kinan menyadari jika Li Guanlah orang yang menyerangnya. Dia sangat kesal karena Li Guan menghalangi jalan ninjanya. Ternyata Li Guan menginginkan kayu dragon milik Kinan. Setelah Kinan memberikan harta kayu dragon brilliance, maka dia akan melepaskan Kinan, ucapnya. Kinan tidak akan memberikan harta itu dan langsung mengeluarkan pedangnya. Di sini, dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Kinan pun langsung melepaskan sebuah serangan yang sangat maha dahsyat ke arah Li Guan. Sampai tempat itu ikut hancur. Terlihat Li Guan berteriak kesakitan dan tubuhnya perlahan juga hancur akibat terkena serangan dari Kinan. Tiba-tiba, sebuah energi keemasan muncul dan mendekati Kinan. Ternyata energi itu adalah kekuatan Monarch Ranking. Jiang Bilan sangat mengagumi kekuatan Kinan ini. Dia tidak menduga Li Guan yang memiliki kultivasi di atas Kinan dapat dihancurkan hanya dengan sekali serang saja oleh Kinan. Xiaohong menyayangkan kalau serangan masternya tersebut sangat kuat sehingga mereka tidak mendapatkan harta apapun dari Li Guan. Bahkan tulang-tulangnya saja tidak tersisa. Menurut Kinan itu tidak masalah karena tujuan mereka adalah Jie yang membawa harta warisan dan mereka harus segera mengejar Jie. Tak berselang lama, dengan kecepatan Kinan, ia bisa menyusul dan menemukan keberadaan Jie. Dengan sangat cepat, dengan sekejap, Kinan sudah berada di belakang Jie dan bersiap melepaskan serangan ke tubuh Jie. Namun Jie menyadari dan berbalik menahan serangan dari Kinan menggunakan kekuatannya. "Siapa kau?" ucap Jie yang menanyakan identitas Kinan. Jie menyadari kalau orang di depannya ini memiliki kultivasi yang tidak tinggi, tapi bisa menemukannya. Sepertinya orang di depannya ini memiliki sesuatu yang spesial di dalam tubuhnya. Kinan pun memperkenalkan diri kalau dia adalah Kinan dari sekte Dragon Emperor dan dia kesini ingin mengambil harta warisan yang telah Jie ambil. Jie pun langsung mengeluarkan kekuatan besarnya untuk menghabisi Kinan. Dia sangat terkesan jika Kinan ini bisa mengejarnya dan menemukan dirinya. Serangannya pun langsung dilepaskan oleh Jie ke arah Kinan dan membuat ledakan yang sangat besar terjadi. Ternyata di sini Kinan tidak terluka sama sekali dan malah menuju ke arah Jie dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Melihat Kinan yang mendekati dirinya, seketika Jie sangat panik dan langsung mengeluarkan teknik pertahanannya untuk menahan serangan dari Kinan. Jie tidak menduga jika Kinan yang selama ini dapat memaksanya harus menggunakan teknik pertahanannya. Oleh karena itu, Jie juga akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Kinan.
Jie pun langsung mengumpulkan kekuatannya yang sangat besar. Bahkan di kepalanya muncul 2 tanduk. Jie pun langsung menyerang menggunakan kekuatannya itu. Namun Kinan dengan cepat menghindari serangan Jie. Jie pun langsung melakukan segel tangan untuk bersiap melancarkan serangan yang selanjutnya. Terlihat muncullah 2 sosok besar di belakang Jie, seperti iblis yang sedang kelaparan. Kinan tidak mau kalah dan mengeluarkan martial tree-nya dan langsung menyerang kedua sosok besar yang dimunculkan oleh Jie itu. Ternyata kedua sosok besar itu langsung mati karena martial tree Kinan langsung menusuk kepala kedua sosok besar tersebut. Di sini Jie juga tertusuk oleh martial tree milik Kinan yang membuat hidupnya akan segera berakhir. Dia tidak menyangka jika martial tree milik Kinan ini bisa menyerang orang dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Kinan pun langsung mendapatkan energi ranking Monarch dari Sun Jie. Kinan menjelaskan jika martial tree-nya ini sudah melampaui aturan kultivasi. Jadi wajar saja jika Jie tidak bisa menandingi kekuatannya. Setelah tubuh Jie hancur lebur, terlihatlah harta pewarisan Destruction Martial Monarch muncul dan melayang. Kinan pun langsung mengambil harta itu. Kinan sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan harta warisan yang diinginkannya. Tak berselang lama, muncullah Xia Hong dengan menunggangi Xuan Yue dan langsung memanggil Kinan. "Master, aku di sini." Tiba-tiba Xia Hong pun langsung melompat dari atas tubuh Xuan Yu dan menuju ke bawah untuk menghampiri Kinan. Xia Hong meminta Kinan untuk menangkapnya. Kinan pun langsung menangkap tubuh Xia Hong yang membuat Xia Hong sangat kegirangan. Kinan kemudian menanyakan di mana Jiang Bilan saat ini. Xia Hong pun langsung memasang wajah cemberut. Ia berkata, "Master, kenapa Anda menanyakan wanita lain padahal aku ada di sini untukmu?" Kinan pun kebingungan harus menjawab apa. Dia tidak menyangka kalau Xia Hong akan bersikap seperti itu kepada dirinya. Xia Hong pun langsung menjelaskan jika sebenarnya Jiang Bilan telah pergi. Jiang Bilan tidak ingin memperebutkan harta warisan tersebut dengan Kinan. Kinan tidak menyangka, padahal Jiang Bilan juga mengatakan kalau dirinya menginginkan harta itu. Apakah sebenarnya itu hanya alasannya saja agar ia bisa membantu Kinan? Xia Hong yang melihat Kinan terdiam pun menanyakan, "Master, apa yang Anda pikirkan?" Kinan pun menjawab kalau hal itu tidak penting. Sebaiknya mereka mencari tempat untuk pengasingan. Cerita berpindah di tempat Jiang Bilan berada. Jiang Bilan ternyata pergi ke tempat terlarang Jurang Dharma sendirian. Tempat itu terlihat menyeramkan. Jurang Dharma adalah salah satu tempat terlarang yang terkenal di Land of Dharma. Meskipun begitu, Jiang Bilan tidak yakin setelah dia masuk Jurang Dharma tersebut, apakah dia bisa kembali hidup-hidup atau dia akan mati di sana. Tapi Jiang Bilan juga tidak bisa mundur karena dia juga sudah tidak punya banyak waktu lagi dan harus segera mencobanya. Jiang Bilan pun langsung melompat dan berpikiran kalau takdir akan memutuskan apakah dia akan mati atau hidup. Cerita berpindah di tempat Kinan yang telah membuka kotak harta pewarisan Destruction Martial Monarch yang ternyata isinya adalah sebuah buku. Saat Kinan melihat isi dari buku itu, ternyata buku ini adalah sebuah buku The Art of Destruction yang bisa menghancurkan hukum dan yang lainnya. Kekuatannya juga sangat luar biasa yang dapat menghakimi segala sesuatu yang bersentuhan dengan dirinya. Kinan pun berpikir akan menggabungkan kekuatan harta tersebut dengan martial tree-nya agar bisa menciptakan kekuatan yang tiada bandingnya. Setelah itu Kinan juga akan menggabungkan kayu dragon Brilliance agar martial tree-nya menjadi martial tree fenomenal langka.
terlihat Xiaohong dan Xuan Yu sedang menunggu Qinan yang sedang melakukan pengasingan. Mereka bingung harus melakukan apa pada saat menunggu Qinan ini. Tiba-tiba Xiaohong merencanakan ingin berkeliling dan melihat-lihat apakah dia bisa menemukan beberapa harta di tempat ini. Singkat cerita, Xiaohong pun kembali. Xiaohong ternyata membawa sesuatu dan menyuruh Qinan untuk melihatnya. Saat Qinan melihatnya, ternyata Xiaohong membawa penyihir Qian-Qian yang pernah dihadapinya pada saat pertama kali di ujian Monart Ranking. Xiaohong menjelaskan kalau wanita ini sedang terluka parah. Apakah Master bisa menyembuhkannya? Tanya dari Xiaohong kepada Qinan. Qinan pun langsung menggunakan teknik mata dewanya untuk memeriksa keadaan Qian-Qian. Qinan melihat ada sebuah energi berwarna keemasan dan ada juga energi berwarna hitam kemerahan berada di tubuh Qian-Qian. Qinan langsung memasukkan kekuatannya ke tubuh Qian-Qian dan menyuruh kekuatan jahat keluar dari tubuh Qian-Qian. Terlihat kekuatan merah kehitaman pun langsung keluar dari tubuh Qian-Qian dengan secara perlahan. Kekuatan hitam itu berubah menjadi sosok seseorang pria berjubah. Menjadi sosok seorang pria berjubah hitam. Pria itu sangat kesal kepada Qinan karena menghalangi tujuannya. Orang itu pun langsung menyerang Qinan. Ia berkata, "Seekor semut dari benua tengah, beraninya kau menggangguku." Qinan pun menahan serangan itu. Qinan pun menjawab ucapan dari si pria tersebut. "Kau hanyalah sesosok kehendak, tapi berani bertingkah arogan dan menyerangku. Apakah kau ingin ku hancurkan?" Qinan pun langsung menyerang sosok kehendak itu menggunakan kekuatan Heaven Steady Saber yang membuat sosok kehendak itu langsung lenyap seketika. Tak berselang lama, Qian-Qian pun mulai tersadar dan menanyakan sebenarnya sekarang dia ada di mana. Qian-Qian pun langsung bertanya kepada Qinan, kenapa Qinan ada di tempat ini bersamanya? Apakah Qinan ini yang menyelamatkannya? Xiaohong yang mendengar itu sangat terkejut karena dia tidak dianggap. Qinan dengan memanggang makanan menjelaskan kalau yang membawa dia ke sini adalah Xiaohong. "Kau sangat beruntung karena pancaran Buddhisme yang ditinggalkan di tubuhmu menghalangi kekuatan jahat yang masuk ke dalam tubuhmu," ucap Qinan kepada Qian-Qian. Di sini Xuan Yue tidak peduli dengan Qian-Qian, tapi dia sangat lapar dan sangat ingin memakan makanan yang dipanggang oleh Qinan. Terlihat air liur yang mengalir di mulutnya. Qian-Qian pun terkejut. Apakah mungkin pancaran Buddhisme itu dari pria biksu yang telah menolongnya pada saat perankingan Monart? Xiaohong pun menanyakan, sebenarnya Qian-Qian ini melakukan apa sampai dia terluka parah seperti itu? Qian-Qian pun menjelaskan kalau orang yang melukainya adalah dari 7 daerah terlarang. Bahkan banyak orang-orang dari wilayah setengah dewa datang ke sini sehingga mereka harus berhati-hati. Qinan pun mulai merenung. Daerah terlarang ya? Sebenarnya tempat seperti apa 7 daerah terlarang itu? Qian-Qian pun menjelaskan tentang 7 daerah terlarang. 7 daerah terlarang adalah 7 faksi di wilayah setengah dewa. Misalnya The Lost Health Garden, The Goldie Exterminator Dojo, The Goldie Bliss, dan lain-lain. Qian-Qian juga memberitahu Qinan kalau sekte Dragon Emperor adalah milik dari The Goldie Beast Forbidden Area, sehingga menjadi peringkat pertama di antara faksi kelas 2. Dikarenakan urusan Qian-Qian sudah selesai, maka dia akan pergi. Dia juga berterima kasih kepada Qinan. Jika Qinan membutuhkan sesuatu, maka dia akan membantunya. Setelah Qian-Qian pergi, Xuan Yu menanyakan kepada Qinan, sekarang tujuan kita akan pergi ke mana? Qinan menjawab kalau mereka akan kembali ke sekte Dragon Emperor terlebih dahulu. Jiang Bilan menyebutkan kalau peringkat sekte kita akan dirubah dalam sebulan lagi.
Singkat cerita, rankingan akan diumumkan. Terlihat para murid sudah berkumpul karena mereka sangat bersemangat ingin melihat perankingan mereka saat ini. Dijelaskan ternyata murid yang peringkatnya naik paling banyak akan diberi kesempatan untuk meminta apapun yang masuk akal dari sekte. Ketua pertama pun langsung menyuruh para murid untuk berkumpul dan berbaris dengan rapi sebelum perubahan peringkat diumumkan. Salah satu ketua pun menyebutkan kalau Au Dongfeng dari peringkat 892 menjadi 453 dan banyak lagi murid yang meningkat. Ternyata peringkat Hua Dichen tidak berubah, namun menurutnya itu tidak masalah karena dia sudah mencapai sesuatu yang sangat bermanfaat bagi sekte. Salah satu murid juga mengatakan kalau dia sudah mengubah takdirnya yang dulunya memiliki jiwa bela diri peringkat Tian tingkat 2 sekarang menjadi tingkat 4. Bahkan perankingannya juga meningkat. Ketua pertama pun menanyakan kepada Hua Dichen, "Aku tahu ada beberapa murid yang sudah mengubah takdir mereka. Namun, apa hubungannya denganmu, Hua Dichen?" Hua Dichen pun menjelaskan kalau dialah yang membawa ketiga murid itu ke pegunungan ranking Thailand karena usahanya lah mereka dapat mengubah takdir mereka. Sebagian murid juga membenarkan hal tersebut karena mereka juga melihat sendiri. Bahkan mereka berani untuk bersumpah. Kemudian Hua Dichen pun memberi hormat agar tetua pertama mempertimbangkan agar dia bisa mengambil alih kepemimpinan puncak manusia. Menurutnya puncak manusia memiliki banyak sumber daya namun tidak berkembang oleh Qinan. Dan karena itu dia akan mengelola semua itu. Para murid yang lainnya pun mendukung Hua Dichen. Menurut mereka, Hua Dichen memiliki jiwa kepemimpinan yang layak jika ia menjadi pemimpin di puncak manusia. Menurut mereka, jika Hua Dichen menjadi pemimpin di puncak manusia, maka pasti akan lebih berkembang dikarenakan banyak orang yang mendukung Hua Dichen. Maka ketua pertama pun langsung mengumumkan kalau Hua Dichen akan menggantikan Qinan menjadi pemimpin puncak manusia. Tapi Qinan tidak setuju dengan hal itu. Menurut Qinan, kinerjanya juga sangat bagus. Bahkan peringkatnya sekarang sudah berada di 301. Ketua pertama pun sampai terkejut mendengar peringkat Qinan yang sekarang. Menurutnya Qinan terlalu cepat menaikkan peringkatnya, bahkan naik lebih dari 700 peringkat. Dikarenakan kinerja Qinan sangat bagus, Hua Dichen pun akan pergi dan tidak memaksa menjadi pemimpin puncak manusia. Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah naga biru yang sangat gede dan mengeluarkan aura kekuatan yang sangat besar juga. Ternyata naga itu adalah ketua sekte Dragon Emperor yang menyuruh Qinan membuat permintaan karena dialah yang paling banyak meningkatkan peringkat. Qinan pun meminta agar ketua sekte Dragon Emperor memberikannya 1 juta kristal monarch untuk membantunya berkultivasi. Ketua naga itu pun sangat kebingungan kenapa Qinan hanya meminta batu kristal saja. Menurutnya Qinan ini sangat aneh dikarenakan menurut ketua naga itu batu kristal tidak terlalu penting, maka dia juga akan mengangkat Qinan menjadi murid inti sekte Dragon Emperor. Tetua itu pun langsung memberikan kantong penyimpanan yang berisi 1 juta batu kristal monarch. Dia berharap kalau Qinan menjadi murid inti, maka kekuatannya bisa naik menjadi lebih cepat. Setelah ketua naga pergi, Xuan Yu pun bertanya kepada Qinan, "Kalau kau tidak membutuhkanku lagi, maka aku akan pergi."
namun Kinan menahannya. Dia memiliki lencana murid inti, tapi dia juga tidak bisa berkultivasi di 10,000 Beast Garden karena dia adalah seorang manusia. Oleh karena itu, kau harus mengambil lencana ini dan berlatih di sana. Xuan Yu pun sangat senang. Dia tidak menyangka akan bisa berkultivasi di 10,000 Beast Garden yang sangat dia impi-impikan. Xuan Yu juga berterima kasih kepada Kinan. Menurutnya dia sangat beruntung memiliki teman seperti Kinan. Kinan pun hanya tertawa mendengar ucapan dari Xuan Yu. Singkat cerita, Kinan pun pergi ke pengasingan untuk menyerap batu kristal Monarch yang telah didapatkannya. Setelah Kinan menyerap semua batu kristal tersebut, terlihat aura yang kuat pun menyelimuti tubuh Kinan. Aura tersebut sangat kuat sehingga angin yang ada di area sekitar pun tertiup dengan kencang. Kinan pun kemudian membuka matanya dan langsung mengarahkan jarinya. Terlihat di ujung jari Kinan tampak sebuah formasi kecil dan tiba-tiba Kinan pun melancarkan sebuah serangan yang sangat dahsyat yang menghancurkan pepohonan di sana. Kinan sangat senang karena akhirnya ia pun bisa menaikkan martial spiritnya menjadi tingkat 5 level Tian. Kinan bergumam dengan senyuman. Setelah menelan 760.000 Monarch Crystal, aku akhirnya mencapai tingkat 5 Tian. Tapi aku khawatir itu adalah batasan martial spirit benua Changlan. Aku ingin terus maju, tapi Monarch Crystal itu tidak lagi berguna. The Art of Destruction juga sudah mencapai tingkat ketiga. Saatnya pergi ke aula kuis untuk memilih beberapa kuis untuk area terlarang dan melihat apakah ada peluang untuk menemukan harta karun ketiga yang ditinggalkan oleh Heaven Staring Martial Monarch. Singkat cerita, Kinan pun kemudian pergi ke aula kuis untuk melihat apakah ada misi yang pas untuk dirinya. Terlihat di dinding kuis ada sebuah kuis yang menjelaskan The Nine Saber Asian Mountain. Sekte Heaven Saber sudah diaktifkan. Hanya satu murid dalam yang berada di peringkat 500 teratas yang diizinkan untuk ambil bagian. Karena Sekte Heaven Saber selalu memusuhi klan Dragon Emperor kita. Para murid harus meminta jimat pelindung dari tetua pertama. Melihat informasi tersebut, tampaknya Kinan pun sangat tertarik. Ia lalu bergumam, karena aku punya Heaven Staring Saber, aku bisa dengan mudah mengambil saber dalam jumlah besar atau bahkan saber kuno. Setelah berpikir beberapa saat, Kinan lalu mengambil misi tersebut. Orang-orang yang ada di tempat itu pun melihat ke arah Kinan. Mereka berkata jika Kinan ini sangat gila, padahal Kinan adalah musuh peringkat silver klan Heaven Saber. Tapi Kinan masih berani mengambil misi yang berhubungan dengan klan Heaven Saber. Salah seorang pria berkata, aku ingat kalau dia adalah salah satu dari 3 musuh tingkat perak teratas klan Heaven Saber. Kalau begitu sama saja dia cari mati. Tapi Kinan yang sebenarnya mendengar ucapan orang-orang tersebut tidak peduli. Baginya, bagaimana dia bisa menangkap seekor harimau jika dirinya tidak masuk ke dalam kandang harimau tersebut? Singkat cerita, Kinan pun telah tiba di dojo sekte Heaven Saber. Seorang pelayan wanita pun menghampiri Kinan dan berkata, "Kakak senior, kalau kamu di sini untuk The Nine Saber Asian Mountain, silakan daftarkan diri dan uji niat pedangmu melalui batu besar Saber King." Mendengar itu, Kinan pun meminta sang wanita itu untuk menunjukkan jalannya kepada dirinya. Kinan pun telah tiba di tempat pendaftaran. Terlihat seorang pria gendut pun meminta Kinan untuk menunjukkan lencananya. Kinan pun langsung menunjukkan lencananya. Dan ketika si pria gendut melihat lencana milik Kinan, ia begitu sangat terkejut sampai-sampai mengeluarkan keringat dingin. Pria itu lalu berkata kepada Kinan, "Kau adalah pemimpin puncak manusia klan Dragon Emperor. Kau adalah Kinan, kan?"
Setelah berkata seperti itu kepada Kinan, ia pun berniat akan memanggil para tetua untuk menangkap Kinan. Kinan yang melihat ekspresi orang itu yang sangat aneh lalu bertanya, "Apa? Ada yang salah denganku?" Setelah itu Kinan pun langsung berniat pergi, namun ketika dirinya baru saja melangkahkan kaki, seseorang tiba-tiba menghentikan Kinan. Ternyata orang tersebut adalah Cui Lisu. Cui Lisu berkata, "Kinan, kau cukup berani, padahal kau sudah tahu jika kau adalah musuh peringkat perak, tapi kau masih berani menginjakan kakimu di sekte kami." Kinan pun tersenyum melihat Cui Lisu. "Oh, jadi itu kau ya Cui Lisu. Bagaimana kabarmu?" tanya Kinan sambil mengejek Cui Lisu. Seketika Cui Lisu pun menjadi sangat kesal. Cui Lisu pun berkata kepada Kinan, jika hari ini dirinya takkan membiarkan Kinan kabur lagi seperti saat Kinan berada di kota Magical Thunder. Mendengar perkataan dari Cui Lisu, Kinan lalu berkata, "Aku datang ke sini untuk memasuki Nine Danger Asian Peak. Tujuannya belum tercapai. Bagaimana bisa aku pergi begitu saja?" Namun tiba-tiba seseorang dari arah belakang berteriak, "Kinan, kau tidak bisa seenaknya di tempatku. Tidak semua orang bisa memasuki area terlarang sekte Heaven Saberku tanpa seizinku." Ternyata orang yang datang dan berkata seperti itu adalah tetua pertama sekte Heaven Saber. Tanpa basa-basi, tetua pertama sekte Heaven Saber pun langsung menyerang Kinan dengan kekuatan yang sangat kuat. "Karena kau tidak mau pergi, aku akan mengajarimu pelajaran yang bagus atas nama mastermu." Kinan pun sedikit panik, namun ia telah siap menahan serangan tersebut. Namun tiba-tiba serangan tersebut dihancurkan oleh seseorang yang membuat serangan itu lenyap seketika. Ternyata orang yang membantu Kinan adalah senior Tangkisan. Tetua pertama pun sangat marah kepada Tangkisan karena Tangkisan membantu Kinan. Senior pertama pun berteriak, "Tangkisan, apa maksudmu? Kenapa kau melindungi bocah itu?" Senior Tangkisan lalu menjawab, "Kinan adalah adik juniorku. Kalau kau mencoba menyakitinya lagi, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar." Mendengar gertakan dari Tangkisan, sang tetua pertama pun sedikit kena mental. Ia lalu berkata, "Kau, bahkan kalau dia adik juniormu, memberinya hak untuk datang ke sekte Heaven Saber, dia masih harus lulus ujian dari Batu Saber King. Kalau niat pedangnya tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa masuk. Itu aturannya. Di samping itu, karena dia berada di peringkat 3 teratas dari musuh tingkat perak, niat pedangnya harus setidaknya setengah zang." Mendengar ucapan dari tetua pertama sekte Heaven Saber, Kinan pun meledek tetua pertama sambil bersembunyi di balik Tangkisan. Kinan pun mengatakan, jika tetua pertama jangan hanya omong kosong. Jika Kinan lolos dalam tes tersebut, maka tetua pertama sekte Heaven Saber harus menepati ucapannya. Tetua pertama pun sangat kesal karena Kinan berani meledeknya. Ia lalu berkata, "Aku tetua pertama klan Heaven Saber. Tentu saja aku di sini akan menepati ucapanku." Cui Lisu juga di sini dengan angkuh berkata kepada Kinan, "Jangan mengukur hati seorang pria dengan nilaimu sendiri. Selain itu, tidak pasti apakah kau bisa melakukannya atau tidak." Ternyata di sini Cui Lisu meremehkan Kinan. Ia menganggap jika Kinan takkan lolos dari tes tersebut. Singkat cerita, Kinan pun telah berada di hadapan batu besar Saber King. Sebelum mengeluarkan niat pedangnya, Kinan menatap batu besar itu terlebih dahulu. Lalu ia pun mulai mengumpulkan sebuah energi di tangannya. Dan sleb! Kinan pun menebas batu besar Saber King menggunakan tangannya yang telah ia lapisi oleh kekuatan niat pedang yang sangat kuat. Seketika batu besar yang tak pernah hancur oleh siapapun itu langsung terbelah menjadi dua ketika Kinan menebasnya. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Tetua pertama bagai disambar petir pun langsung panik dan tidak menyangka jika kekuatan niat pedang Kinan ini semengerikan ini. Kinan pun menoleh ke arah Cui Lisu dengan tatapan meledek. Kinan berkata, "Aku hanya sedalam setengah zang. Sepertinya kau sudah sadar kalau kau bukanlah tandinganku, kan?"
Mendengar ucapan Kinan, Cui Lisu sangat kesal. Rasanya Cui Lisu ingin membunuh Kinan saat itu juga. Setelah tesnya berakhir, senior tangkisan pun mengajak Kinan untuk pergi dari tempat itu. Tetua pertama yang merasa jika Kinan akan menjadi ancaman yang berbahaya pun berpikiran jika dirinya harus mengadakan rapat para tetua untuk membahas hal tersebut.